Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya, Khalil Nafis, yang akan memandu perbincangan mengenai hal-hal yang aktual berkenaan dengan bagaimana kita menanggulangi, menghadapi, dan menghindari pandemi COVID-19 ini. Nah, kita tahu saudara-saudara sekalian bahwa pada saat kita terkena pandemi ini panik, nggak ada yang keluar. Tapi sekarang banyak orang udah nggak mengindahkan lagi, ya tentang bagaimana kita taat pada prokes juga sudah mulai melemah, maka harus mengikuti PPKM. Itu pun juga kadang-kadang masih banyak yang melanggar. Nah, ada hal yang ditekankan oleh pemerintah dan kita semua meyakini, ya sebagian besar dari kita meyakini bahwa cara paling efektif itu bagi kita adalah vaksinasi. Karena vaksin memang banyak buktinya, seperti halnya polio juga bisa divaksin, beberapa hal yang bisa divaksinasi, termasuk kita ini berkenaan dengan COVID pandemi juga divaksin. Meskipun dulu katanya, saya nggak tahu nanti akan bisa jelaskan oleh yang kompeten, pada abad ke-18 ketika di Indonesia juga terkena pandemi, yang paling banyak di Madura, bukan karena saya orang Madura, tapi saya ingat katanya yang paling banyak di Madura, itu pun juga hilang dengan sendirinya, tidak ditemukan juga obatnya sampai sekarang. Nah, ada yang beranggapan bahwa nggak usah vaksin, nanti juga hilang sendiri. Gitu. Tetapi memang buktinya saya sendiri ini LC, lulusan COVID ya, penyintas kata orang. Artinya yang sudah mengalaminya memang benar adanya. Dan saya juga udah pernah vaksin Sinovac pada awal tahun ini. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini ketamuan ya, kita ada tamu yang kompeten. Ini Bapak Dr. Muhammad Adib Humaydi, SPOT. Beliau ini Ketua Lembaga Kesehatan di Majelis Ulama Indonesia. Dan beliau juga Ketua terpilih di Ikatan Dokter ya Indonesia. Jadi sangat kompeten ketika bicara soal vaksinasi. Pak Dokter, saya ingin bertanya. Saya ini sudah divaksin, Pak Dokter. 2 kali Sinovac. Tapi saya juga terkena. Pada tanggal 15 lalu, bulan Juni itu saya terkena dan saya isoman. Sebenarnya vaksin ini apa gunanya, Dok? Kenapa kita juga harus divaksin dan berapa target bisa menjadi atau tercapai herd immunity itu? Ya, terima kasih Zaid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah diberikan kesempatan diskusi sama Khalil Nafis pada kesempatan kali ini. Sebelum kita melangkah pada satu penjelasan yang terkait dengan apa itu fungsi daripada vaksin, kemudian kenapa kemudian kita harus juga divaksin, ada satu konsep yang harus dipahami terlebih dahulu ya. Jadi yang harus dipahami terlebih dahulu bahwa ada namanya herd immunity atau kekebalan komunitas. Bahwa di saat kita ini bicara di pandemi ya, apapun itu sebenarnya pandemi, dulu kita bicara ada SARS, atau kemudian kita bicara ada pernah pandemi cacar dan sebagainya, maka memang penata laksanaannya tidak kemudian istilahnya itu satu-satunya harus vaksin, tidak. Tapi kenapa itu vaksin itu menjadi penting? Karena kaitannya dengan herd immunity ini. Herd immunity atau kekebalan komunitas itu ada 2 cara sebenarnya. Herd immunity yang alamiah dan herd immunity yang artifisial. Nah, vaksin adalah satu bagian untuk membentuk kekebalan komunitas dengan secara artifisial tadi. Nah, kalau umpamanya tidak dilakukan herd immunity yang secara artifisial dengan pemberian vaksin, maka akan terjadi namanya herd immunity alamiah. Nah, bicara terkait dengan herd immunity alamiah, maka kita tahu bahwa target herd immunity itu adalah 70% dari populasi. Jadi kalau kita sekarang 270 juta penduduk di Indonesia, maka targetnya yang harus divaksinasi sekitar lebih dari 180. Dan ini pun sekarang bertambah sekitar 210 karena kaitannya dengan lansia dan umur 12 sampai 18 tahun. Ya, kita harapkan dengan angka 210 juta ini kemudian terbentuk kekebalan komunitas yang itu secara artifisial. Kenapa kalau kemudian secara alamiah? Apa ya akibatnya sih sebenarnya kalau kemudian terbentuk secara alamiah? Kita tahu yang membuat alamiah itu apa, Pak Dokter? Kalau alamiah itu ya berarti kita harus kena dulu. Kita harus terpapar dulu. Kita harus pernah terpapar. Nah, kalau bicara terpapar ada namanya OTG, ada yang namanya gejala ringan, sedang, berat, dan kritis. Nah, dan kita tahu bahwa case fatality rate
atau angka kematian di Indonesia di angka 2% sampai 3%. Bahkan kemarin lebih dari sekitar 3,6%. Bayangkan ya, kalau umpamanya menunggu semuanya terpapar dengan jumlah populasi katakanlah 70%, 3% saja dari 180 juta itu berapa orang itu? Yang itu akan bisa terjadi kematian. Jadi kalau kita tidak dilakukan secara artifisial dengan vaksinasi, maka kita akan masuk dalam satu resiko namanya herd immunity alamiah dengan case fatality rate yang sekarang range-nya antara 2-3%. Nah, ini masalahnya sampai sekarang, ya kemarin itu di 30 Juni saja, itu yang divaksin sekali baru 10 jutaan. Sementara 10%-an maksud saya, 10%-an. Sementara yang divaksin 2 kali baru 6,3% di akhir 30 Juni kemarin. Nah, bagaimana kita bisa mengkombinasikan antara herd immunity artifisial dengan herd immunity yang sifatnya alamiah tadi? Nah, sementara juga kita trackingnya kadang-kadang lemah kan, banyak yang nggak mau di tracking. Betul. Jadi ya kalau umpamanya kita sebenarnya ini sudah terjadi. Jadi kalau kita mix ya antara artifisial dan alamiah mungkin sudah terjadi gitu. Kenapa? Contoh ini ada penelitian yang sudah dilakukan di DKI Jakarta. Bahwa di DKI Jakarta disampaikan dalam satu penelitian oleh teman-teman Kesmas ya dari Public Health menyatakan bahwa lebih dari 50% ada angka untuk Jakarta Pusat 53% sudah terpapar. Jadi penduduk Jakarta 53% sudah terpapar dengan COVID. Di daerah Jakarta yang lain sekitar 46-47%. Artinya 1 dari 2 orang yang ada di Jakarta itu sebenarnya sudah pernah terpapar dengan COVID. Nah, ini yang kemudian yang kita harus breakdown terlebih lebih lagi adalah bagaimana sekarang kalau umpamanya sekarang strategi, ini bicara strategi sebenarnya. Kecepatan vaksinasi ini menjadi penting. Cakupan vaksinasi ini menjadi penting. Dan kita sudah masuk di dalam 6 bulan setelah bulan Januari, setelah pemberian vaksin pertama. Dan kita tahu bahwa vaksin pun juga ada namanya masanya. Masa pembentukan antibodi ya. Nah, ini yang saya mau tanyakan ke Pak Dokter ini. Kalau antibodinya orang-orang yang alami ya, kayak saya yang LC lulusan COVID ya, nah, itu berapa lama? Kemudian kalau umpamanya ada perbedaan nggak vaksin itu? Seperti Sinovac lah yang sekarang yang ada kan Sinovac dan AstraZeneca. Itu berapa kekuatan, nanti lamanya antibodi kita itu, Dok? Ya, jadi ini izin saya tampilkan share screen ini. Ini ada satu jurnal yang jadi acuan buat kita bahwa ada kondisi-kondisi yang berbeda. Jadi kondisi dengan asimptomatik atau OTG dengan kondisi yang ringan dan kondisi yang berat atau secara umum itu berbeda. Berapa lama dia itu kemudian respon antibodinya itu? Ini kita lihat kalau yang kondisi berat dia bisa bertahan agak lama sampai 210 hari. Berarti berapa itu? 7 bulan. Nah, kalau umpamanya dia hanya OTG saja, ini dalam waktu sekitar 2 bulan dia udah turun. Bahkan kemudian akhirnya pada 3 bulan dia udah benar-benar antibodinya jadi rendah gitu. Kemudian kalau yang gejala ringan dia bisa bertahan sampai 6 bulan. Nah, ini menjadi satu dasar sebenarnya pembentukan antibodi yang ini kalau umpamanya kita menjadi penyintas, maka tentunya akan berbeda-beda. Ini nanti ada kepentingan juga di sini adalah kaitannya juga dengan sebagai donor plasma konvalesen. Jadi donor plasma konvalesen pada saat dia yang pernah sakitnya itu berat, kemudian dengan dia yang sakitnya ringan dan OTG itu berbeda. Karena antibodinya itu bertahannya di dalam tubuh kita berbeda juga. Nah ini yang kaitannya dengan penyintas ya. Jadi umpamanya kalau Yai sekarang pernah jadi penyintas, berapa lama dari menjadi penyintas? Semuanya udah lebih dari 3 bulan, kondisinya pada saat itu gimana? Ringan. Berarti kemungkinan ini sudah mulai turun ya. Nah, jadi saya kalau sudah lewat 3 bulan sudah nggak bisa kasih donor plasma ya? Nggak bisa, betul. Nah, sekarang kekuatannya vaksin itu berapa lama, Dok? Dan seberapa kuat antibodi kita? Kan begini, kalau vaksin itu ibaratnya kayak preman lah. Dimasukkan dulu dalam tubuh kita preman, biar preman yang lain tidak masuk, kira-kira begitu. Betul. Jadi dari virus dibuatnya yang dilemahkan, kemudian dimasukkan dalam tubuh kita, biar virus yang pandemi ini, COVID ini nggak masuk, karena udah ada virus duluan di dalam. Nah,
itu berapa lama efektif dari vaksin itu? Ini kan ada juga gonjang-ganjing nantinya. Ini vaksin nggak cukup, hanya 2 kali nih, 3 kali, bahkan mungkin bisa 4 kali, jangan-jangan. Itu gimana kekuatan vaksin ini, Dok? Memang ini perkembangan dalam ilmu vaksin COVID-19 ini kan terus update-nya terus gitu loh. Bahkan riset penelitiannya pun terus gitu loh. Sehingga ada yang progresnya itu cepat untuk kemudian penelitiannya itu sampai kemudian ini bertahan berapa lama. Dan itu tergantung dengan platform. Jadi baseline-nya daripada vaksinnya ya. Umpamanya kita sekarang bicara inactivated virus atau virus yang dimatikan dilemahkan, Sinovac. Maka tentunya ini sebenarnya platform yang paling konservatif. Kita dari dulu udah biasa pakai platform dengan vaksin yang dilemahkan tadi. Sehingga efek sampingnya mungkin jauh lebih rendah dibandingkan vaksin dengan platform yang lain. Jadi kita lihat kemarin yang dengan Sinovac hampir tidak ada keluhan. Tapi pada saat kemudian ada vaksin yang lain dengan platform yang lain, pasti itu kemudian ada keluhan. Contoh kasus yang kemudian dengan protein vektor yang dari AstraZeneca. Nah, itu pun juga kemudian ada keluhan. Dan kemudian vaksin dari mRNA, nanti Pfizer, Moderna, itu lebih ada keluhan-keluhan juga. Artinya apa? Memang di dalam satu respon tubuh kita. Jadi gini, pada saat kita mau memasukkan preman tadi, ya sebagai vaksin, apakah itu dilemahkan ataukah dia mRNA, maka itu kemudian akan dikenalkan terlebih dahulu oleh kita. Jadi vaksin dosis pertama itu hanya mengenalkan, muncul T-cell memory istilahnya. T-cell memory itu mengenalkan dalam tubuh kita, ini ada virus yang dimasukkan ke kita. Setelah kenal, baru kemudian 28 hari di vaksin kedua, pengenalan itu akhirnya diperkuat untuk kemudian muncul yang namanya antibodinya. Kapan dia muncul antibodi? Pada hari ke-28. Jadi kalau mamanya sekarang banyak pertanyaan, saya udah divaksin, baru vaksin berapa kali? 1 kali kok masih bisa kena? Karena belum ada apa-apa, belum ada antibodinya. Saya udah dosis 2 antibodi, tapi saya masih bisa kena. Ya kita lihat kapan kenanya. Artinya kenanya mungkin pada setelah vaksin sampai 28 hari, karena antibodi itu akan muncul pada saat hari ke-28 setelah vaksin dosis kedua. Nah bertahannya berapa lama dari 28 antibodi? Ya ada beberapa macam referensi sebenarnya. Kalau Sinovac ada yang bilang 6 bulan, ada yang bilang sampai 9 bulan. Tapi yang kemudian Pfizer, Moderna juga dikatakan ada yang bilang 9 bulan sampai 1 tahun. Jadi ini bervariasi sebenarnya. Tapi memang di dalam konteksnya terkait dengan vaksin nanti ada yang namanya pemeriksaan neutralizing antibody dengan cara memeriksa SRBD-nya. Jadi binding proteinnya. Berapa sih jumlah antibodi yang akhirnya terbentuk pada tubuh kita setelah divaksin? Nah, itu yang juga akhirnya mempengaruhi untuk berapa antibodi yang ada dalam tubuh kita setelah kita divaksin tadi. Nah, normalnya berapa, Dok? Jadi antibodi 250, paling minim berapa? Yang paling kuat kira-kira menahan dari virus itu antibodi kita berapa, Dok? Ya, jadi gini, ini yang jangan sampai nanti gini, ada persepsi yang kemarin sempat kemudian ada yang salah. Nah, ini saya coba ada gambar yang menarik sebenarnya di sini ya. Nah, ini yang di situ akhirnya respon imun penerima vaksin bisa diketahui lewat uji kuantitatif sehingga akhirnya ada ingin ukur antibodi, ada harga dan sebagainya, tes antibodi kuantitatif RBD untuk melihat kita kebal atau tidak. Nah, ini akhirnya menimbulkan persepsi bahwa kalau kemudian divaksin RBD-nya tinggi, berarti kita kebal. Jadi kita nggak perlu pakai masker. Nah, itu salah. Karena kekebalan itu dalam konteks, jadi gini, ada satu teori di dalam pemberian vaksin ini, bahwa vaksin ini bukan menghalangi bahwa kita tidak akan terpapar. Kita masih bisa terpapar. Karena paparan yang akan masuk ke dalam tubuh kita itu tergantung banyak faktor. Salah satu faktornya adalah viral load-nya. Berapa banyak viral load kemudian masuk di reseptor ACE2 di kita yang itu kemudian memberikan satu respon. Nah, kalau mamanya responnya itu lebih besar, maka itu kemudian akhirnya bisa menyebabkan kita terpapar juga. Sehingga proteksi tetap harus dilakukan. Kenapa harus pakai proteksi? Karena kita belum mencapai 70% dari populasi yang mempunyai kekebalan komunitas. Nah, nilai yang RBD yang tinggi ini tadi, ada yang secara kuantitatif, ada secara kualitatif. Kalau kualitatif biasanya pakai angka lebih dari 250, itu udah bagus.
Tapi kalau yang secara kuantitatif ada sampai angka 1.000 sekian, sampai 4.000 sekian, itu bisa, tergantung teknik ya. Ada pemeriksaan ELISA atau pemeriksaan RBD itu berbagai macam alat yang itu berbeda-beda yang kemudian menunjukkan tes kuantitatifnya seperti apa gitu. Nah, tapi yang jelas pada saat kemudian kita bicara ini ada vaksin A, vaksin B, vaksin C, itu ternyata berbeda ya. Vaksin A ternyata dia membentuk nilai RBD-nya tuh sekian. Kemudian yang satunya lagi sekian gitu loh. Nah, kemudian yang satu lagi sekian. Dan nanti kita akan bicara mengenai efikasi memang. Kalau kita bicara efikasi, maka efikasi itu akan muncul contoh umpamanya Sinovac. Saya mengambil contoh Sinovac. Dosis pertama dia efikasinya 60 sekian persen. Dosis kedua dia bisa sampai 90%. Nah, itu dikatakan seperti itu. Tapi bertahannya berapa lama tadi? Bertahannya tidak sampai 6 bulan. Kemudian ada contoh Pfizer. Pfizer 94% sampai ada 96% efikasinya. Nah, tapi kemudian dia bisa bertahan lebih lama karena platformnya berbeda ini. Karena ini teknologi yang lebih baru dengan mRNA virusnya. Nah, ini yang kemudian tentunya pada saat kita itu terpapar dengan virus di mana kita udah divaksin, bukan berarti kemudian kita nggak akan bisa kena. Enggak. Kita akan kena, tetapi karena sudah ada pengenalan antibodi di kita, dari virus yang pernah dimasukkan ke kita, itu kemudian akhirnya kita tidak masuk dalam kondisi yang lebih parah. Ya. Berikutnya Pak Dokter, ini kan efektif 6 bulan seperti Sinovac atau 7 bulan. Anggaplah seperti AstraZeneca itu bisa 9 bulan, umumnya Pfizer bisa 1 tahun. Berarti setelah 1 tahun itu setelah 7 bulan kita vaksin lagi, Dok. Nah, kita lihat sekarang pandeminya, ya mudah-mudahan hilang kan gitu. Kalau pandeminya hilang, ya nanti ini apa namanya, mungkin kita tidak perlu booster. Tapi ini sebenarnya kayak begini. Kalau kita ada virus vaksin influenza ya, kita umroh. Ya. Umroh kan divaksin tuh influenza kan. Betul. Nah, kalau setiap tahun umroh kan kemudian kita divaksin lagi kan. Setiap kita mau pergi haji, katakanlah mau setiap tahun kalau kita pergi haji, kita kan juga divaksin juga. Jadi sama sebenarnya. Jadi pengenalan terus kemudian meningkatkan antibodi sebagai bagian daripada vaksinasi dengan booster tadi itu memang dilakukan itu loh. Tidak ada akan ada vaksin ketiga berarti ya. Dari kondisi saat ini kalau pandemi belum selesai bukan tidak mungkin ada vaksin ketiga. Berarti ini kejar-kejaran dong antara bagaimana mengejar herd immunity dengan target 120 juta atau 70 atau 80% dari penduduk kita, juga kejar-kejaran juga dengan adanya pandemi. Nah, dengan adanya ya modifikasi atau pola pandemi COVID yang berubah ya, Delta dan juga proses lagi, itu gimana cara mengejarkan vaksin dengan begitu cepatnya virusnya itu bermutasi itu? Ya, jadi gini, ini memang banyak sekali pertanyaan. Ini kan kalau virus itu, apalagi di virusnya virus mRNA. Ya, jadi SARS-CoV-2 itu adalah virus mRNA yang mempunyai karakter dia akan gampang bermutasi dan pasti bermutasi. Jadi jangan heran kalau kemudian sekarang ada Delta, sekarang ada muncul Delta Plus, ada kemudian nanti Lambda, Kappa dan sebagainya. Nah, karena apa? Memang virus ini akan namanya dia makhluk hidup secara fisiologi, maka dia akan berupaya beradaptasi. Jadi kecepatan virus yang kemudian beradaptasi, yang kemudian dia akhirnya semakin kuat, itu memang akan terjadi. Nah, cuman di dalam satu konsep ini, karena yang berubah di dalam virusnya itu adalah spike proteinnya, ada kode-kode di spike proteinnya itu, yang kemudian dia akhirnya lebih stabil. Nah, kestabilan virus inilah yang kemudian mengakibatkan apa? Spreading atau penularannya itu lebih dahsyat dibandingkan dengan yang sebelumnya. Tapi apakah kemudian ini akan lebih mematikan? Sampai sekarang memang referensinya tidak ada ya. Yang ada bahwa contoh kita ambil Delta. Delta ini 6 kali lebih kuat untuk penularannya, daya penularannya dibandingkan kalau yang varian lama. Nah, ini juga yang saya rasakan betul di sekitar rumah saya di Depok itu cepat sekali penularannya dengan Delta. Nah, Delta saja juga di samping penularan cepat juga gejalanya lebih sakit. Padahal dulu beranggapan mudahnya menyebar itu berarti kayak seperti flu biasa, nggak begitu berpengaruh. Tapi nyatanya banyak yang berguguran. Nah,
kira-kira mutasi seperti ini yang juga disampaikan Pak Presiden, nanti akan datang varian-varian baru yang akan menyerang kita. Akhirnya kita berpikir, lah vaksinasi ini berarti kalah cerdas dengan mutasinya virus ini. Jadi jadi ilmunya belum nyampe, ini virusnya sudah berubah terus gitu, Pak Dokter. Nah, ini yang harus kita jelaskan. Jadi ini banyak sekali yang kemudian bicara, ini kan dulu mamanya contoh Sinovac. Sinovac kan pakai virus yang dimatikan yang masih dari Wuhan, yang di awal-awal. Nah, ini kan nanti gimana ini? Nah, ternyata dari penelitian ya, bahwa pada saat kita bicara efektivitas vaksin, vaksin itu tidak hanya menyerang, istilahnya itu memberikan antibodinya, responnya itu dari spike proteinnya saja, tapi dia juga ada dari yang lain. Jadi kalau mamanya ada perubahan dari spike protein tadi, karena dia bermutasi, masih ada tempat yang lain yang itu masih bisa kemudian vaksin ini masih bisa efektif. Ini contoh untuk Sinovac. Bahkan kemudian ada penelitian. Jadi ini ada beberapa penelitian sekarang. Varian Delta ini bagaimana? Varian Delta penelitian dari AstraZeneca sudah ada. Jadi AstraZeneca masih efektif untuk varian Delta. Sudah ada penelitiannya. Pfizer, Moderna masih efektif untuk varian Delta. Sinovac saya tidak bilang tidak efektif. Memang dalam proses penelitian. Jadi ini masih belum ada referensi penelitiannya. Tapi yang sudah ada penelitian memang AstraZeneca dan kemudian Moderna ya sama Pfizer sudah ada tentang efektivitas terhadap varian Delta. Kenapa? Nah, kalau memang dia tidak kemudian akhirnya tidak efektif untuk varian yang baru, tidak, karena nggak semua itu berubah dari sisi materi genetiknya. Itu yang kemudian masih ada tempatnya vaksin itu masuk. Ingin tahu nih Pak Dokter, dari beberapa desas-desusnya, efekasinya dari efektivitasnya, mujarrobnya bahasa kita ya, dari Sinovac ini banyak yang meragukan, hanya 50% lah, di bawah 50%, bahkan ada yang meragukan itu. Saya ingin mendapatkan keterangan ini dari Pak Dokter yang otoritatif. Sebenarnya Sinovac ini kualitasnya seperti apa? Ini banyak orang yang meragukan karena banyak yang divaksin terkena. Itu loh yang tadi meskipun dijelaskan tentang tidak berarti dia akan bebas, akan ada faktor-faktor yang lain. Saya sekarang ingin tahu efekasinya dari Sinovac ini termasuk kepada kemampuan kita untuk memberikan antibodi itu. Ya, jadi dari hasil yang kemudian didapatkan memang, jadi kalau pertanyaan ini juga kemudian akhirnya berimplikasi pada dalam satu populasi mamanya. Oh, itu udah pernah divaksin kok masih bisa kena gitu. Nah, ada beberapa faktor memang ya untuk bisa kena itu tadi. Karena memang satu, protokol kesehatan seperti apa. Ya, terus kemudian dia pada kondisi apa? Komorbid yang masih bisa kemungkinan dia daya tahan tubuhnya turun gitu. Sehingga kalau pada orang dengan daya tahan tubuh turun pun virus itu bisa masuk. Tapi yang ada penelitian baru lagi yang memang menyatakan bahwa pada saat kemudian booster ketiga Sinovac, jadi dosis ketiga dengan Sinovac itu meningkatkan lebih tinggi lagi. Jadi meningkatkan antibodi secara cukup signifikan gitu. Pada dosis ketiganya. Ini menarik sebenarnya karena memang dari penelitian-penelitian yang berkembang ini pada saat kemudian dikatakan bahwa setelah vaksin dosis kedua maka ini kemudian efektivitasnya itu turun, tapi pada saat itu kemudian diberikan vaksin dosis ketiga, dia langsung naik gitu. Antibodinya langsung naik, titer antibodinya naik lebih tinggi gitu setelah dosis ketiga. Jadi memang wacana yang kemudian muncul bahwa memang diperlukan booster untuk masyarakat juga gitu loh. Nah, ini sekedar isu-isu tadi perlu dijawab oleh Pak Dokter, bahwa banyak sekali yang mengikuti, ya saya dengar-dengar itu yang divaksin AstraZeneca itu kejadiannya kadang-kadang juga reaksi pada tubuh sangat kuat, bahkan ada yang sampai menyebabkan kematian. Di beberapa daerah itu, satu daerah itu tidak mau karena kejadian bahwa setelah divaksin itu ya lemah, berpenyakit, bahkan sampai fatal lah, sampai meninggal gara-gara divaksin. Itu isu di masyarakat. Sebenarnya apa yang sebenarnya, apakah memang memungkinkan bagi kelompok tertentu punya penyakit tertentu kalau divaksin itu akan membahayakan? Ya, jadi prinsipnya apapun itu yang dimasukkan dalam tubuh kita akan bisa menimbulkan reaksi ya. Jadi yang namanya kita disuntik biasa saja itu bisa. Ada namanya reaksi anafilaktik yang bisa terjadi, reaksi alergi yang bisa terjadi, atau yang tidak bisa dijelaskan
lagi itu namanya reaksi idiosinkrasi. Artinya orang dengan kondisi normal pun tiba-tiba dia bisa kemudian menimbulkan kondisi tertentu pada tubuh kita yang akhirnya bisa mengakibatkan kematian. Tapi khusus untuk AstraZeneca, memang di dalam literatur referensi yang ada pernah ada kemudian terkait dengan masalah penyumbatan, ya penyumbatan darah. Gitu. Tapi ini kemudian dibantah gitu loh. Tapi terlepas dari karena apa? Kasus yang dimunculkan terkait dengan proses penyumbatan tadi itu hanya kasusnya sangat kecil gitu loh. Tidak bisa dikatakan bahwa ini kemudian bisa menimbulkan efek samping yang besar terhadap problem di dalam pengentalan darahnya tadi gitu loh. Nah, ini yang kemudian memang khusus untuk yang AstraZeneca perlu juga menjadi satu precaution. Jadi ada perhatian khusus lah pada pasien-pasien yang mempunyai problem pada jantung, problem pada pengentalan darah. Sehingga kalau advice daripada dokter penyakit dalam, dokter jantungnya menyatakan oke, maka itu bisa menjadi dasar untuk tetap bisa mendapatkan vaksin AstraZeneca. Tapi memang platform yang di luar dari platform yang virus yang dimatikan atau dilemahkan, ya itu memang reaksinya lebih banyak, ya. Ada yang demam, ada yang mual, ada yang rata-rata itu sekitar 2 hari, ada sampai 3 hari. Tapi secara efektivitas tadi yang kita sebutkan dan literatur referensinya memang lebih tinggi dibandingkan kalau yang dengan vaksin atau dari virus yang dimatikan. Gitu. Nah, saya minta saran kepada dokter. Tentu kita semua patuh kepada pemerintah, patuh terhadap fatwa ulama bahwa kita untuk menjaga diri dan menjaga orang lain tentu kita mengajak untuk divaksin. Ya, kita lihat bahwa para ulama juga divaksin, kita lihat juga para tokoh juga divaksin, bahkan presiden memberikan teladan karena diminta sebagai contoh. Nah, untuk contoh untuk orang yang siap divaksin. Pertanyaan saya, Dok, kayak saya ini sudah selesai kena COVID, sudah juga divaksin, ya. Apakah saya ini punya antibodi selain juga masker tadi? Apakah harus saya upaya lain seperti vaksin lagi? Yang pertama. Yang kedua, bagi orang tua yang mungkin punya penyakit atau teman yang punya penyakit tertentu kan nggak bisa divaksin itu. Kondisi darahnya yang tinggi itu kan nggak bisa divaksin atau unsur lainnya yang dokter itu dilarang untuk vaksin. Kira-kira gantinya vaksin termasuk menjaga kita ini apa selain vaksin itu, Dok? Ya, jadi sebenarnya memang seperti yang saya katakan di awal ya, vaksin bukan satu-satunya untuk mengatasi pandemi. Jadi ada namanya protokol kesehatan. Jadi kalau mamanya sekarang kita bicara yang tadi ada satu komunitas yang mungkin karena usia umur 80-90 tahun nggak mungkin ya dari keluarganya nggak setuju juga kalau mamanya divaksin ya. Walaupun sebenarnya kontraindikasi mutlak untuk vaksin itu tidak ada sebenarnya. Tidak ada kontraindikasi mutlak sebenarnya. Kalaupun mamanya dia, wah ini kalau pernah dari riwayat divaksin di alergi, ya asalkan itu dilakukan di rumah sakit yang ada penanganan kemungkinan shock anafilaktik itu masih bisa diperbolehkan gitu. Tapi yang jelas sebenarnya tidak ada kontraindikasi mutlak orang untuk divaksin itu. Sehingga targetnya memang semuanya sebaiknya divaksin. Tapi pada saat kemudian ada satu komunitas yang memang tidak bisa divaksin, yang harus kita lakukan adalah orang di sekitarnya yang harus divaksin. Karena apa? Kalau mamanya dianya oke nggak divaksin, tapi kalau lingkungan keluarganya semuanya divaksin, jadi dia akan aman juga gitu. Dia bisa aman juga gitu. Tapi kalau kemudian di dalam keluarganya itu semuanya juga nggak divaksin, ya itu membawa satu resiko juga. Nah, ini yang perlu dipahami karena konsep kekebalan komunitas itu kenapa targetnya bukan 100%, 70%, karena memang pasti ada kelompok-kelompok yang memang tidak bisa divaksin dan 70% ini melindungi dari 30% ini tadi. Itu dalam konsep herd immunity seperti itu ya. Nah, kemudian yang pertanyaan pertama tadi, apakah kemudian perlu untuk divaksin? Yang tadi itu divaksin lagi untuk yang sudah pernah kena, udah apalagi sekarang ya Khalil sudah divaksin, maka memang ada saran untuk dicek dulu titer antibodinya. Tapi kalau mamanya saya nggak mau cek dok, saya mau vaksin lagi nanti boleh nggak mamanya tiba-tiba ada vaksin yang ketiga. Vaksin ketiga untuk masyarakat nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Jadi mamanya nanti, wah ini saya kira-kira antibodi saya kayaknya barusan ini kena terus antibodi saya anggapannya saya udah tinggi, perlu nggak ada vaksin lagi? Nggak ada masalah, gitu loh. Jadi vaksin ulang booster itu sebagai upaya juga untuk kemudian
kekebalan kita juga terbentuk, tapi tidak berarti kemudian istilahnya harus menunggu hasil daripada pemeriksaan antibodi katakanlah dengan SRBD, tidak harus gitu. Tetap boleh dilakukan vaksinasi walaupun kita belum pernah cek terantibodinya itu. Oke, Pak Dokter, di akhir bincang-bincang kita, pesan apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat dan nasihatnya? Jadi kalau saya selalu sampaikan ini ada rumusnya kan sebenarnya. Mengatasi pandemi ini ada rumusnya ya. 1, 6M. 6M ya termasuk ini saya pakai konsep di kedokteran ya. Kalau di konsep di MUI kan ada sendiri 6M. Tapi kalau kita biasanya menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Karena memakai masker pun itu paling nggak udah 80% proteksi. Tambah menjaga jarak 90%. Tiga-tiganya kita lakukan sekitar 95% bisa memproteksi. Nah, kemudian ditambah lagi kita menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Ditambah lagi sekarang ada satu lagi ini karena ternyata banyak faktor yang kemudian dipengaruhi oleh ini apa? Mengurangi makan bersama. Karena ini juga ternyata berpengaruh gitu. Nah, ditambah lagi sekarang ada tugasnya pemerintah yang harus tetap dijalankan 3T, testing, tracing dan penguatan treatment di rumah sakit. Ya, ditambah lagi sekarang apa? Orang masih pengen aktivitas sekarang. Nah, yang harus disiapkan itu adalah bagaimana aktivitas yang itu diperhitungkan juga namanya tata kelola ruang dengan VDJ. VDJ itu apa? Ventilasinya, durasinya, dan jarak. Nah, kalau di tempat-tempat kita, di kantor, di pelayanan publik, di restoran, di tempat itu diatur benar tentang ventilasi, durasi, dan jarak, maka itu akan mengurangi risiko paparan. Ditambah terakhir adalah vaksinasi. Jadi 6M plus VDJ plus 3T plus vaksinasi itu rumus untuk kita bisa menyelesaikan pandemi COVID di Indonesia. Ya, makasih Pak Dokter. Ternyata makin lama makin bertambah M-nya. Awalnya 3M jadi 5M, sekarang 6M plus ya. Kita dulu 7M sekarang ya. Sekarang 7M. Jadi nanti bisa sampai 9M. Tergantung kepada kedisiplinan kita di dalam mematuhi protokol kesehatan. Nah, memang Bapak Ibu sekalian, di akhir perjumpaan ini kita mengambil jalan moderat. Wasati ya, wasati, tawassut. Jadi di tengah, di mana kita melakukan upaya-upaya manusiawi. Jadi kita memakai masker tadi menurut dokter 80%, ketika kita melakukan physical distancing sudah 90%, mencuci tangan 95%, nggak keluaran pun juga bisa jadi 100%, kira-kira begitu. Cuman kan sekarang ancaman COVID juga nggak jauh bedanya, ada dahsyat ya daripada ancaman ekonominya kalau di rumah terus, kecuali yang bisa dapat penghasilan dari proses online ya. Nah, yang bisa kami sampaikan bahwa selain kita upaya manusia, ada otoritas yang paling tinggi adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu annahu la yusibu illa ma kataballah. Kita tahu bahwa kita ini tidak akan terkena kecuali Allah sudah takdirkan. Tapi gimana kita tahu takdir Allah? Ya cara hidup kita ini menunjukkan takdir. Kalau Pak Dr. Muhammad Adib Kumaydi itu jadi dokter, itu dulu karena kuliahnya di kedokteran. Kalau tidak kuliah di kedokteran, pengen jadi dokter, paling bisa jadi dukun, nggak bisa jadi dokter. Nah, ada tanda-tanda termasuk kita, tanda-tandanya orang yang bisa terhindar dari pandemi COVID-19 itu ya mematuhi protokol kesehatan itu. Yang ceroboh, insya Allah juga terhindar. Jadi cara hidup kita adalah tanda-tanda dari takdir kita. Makanya ketika kita hemat, ada bagian dari kita bisa kaya. Kalau kita rajin, bagian dari kita akan menjadi orang pintar. Itu adalah tanda-tanda daripada kehidupan kita. Nah, oleh karena itu tanda-tanda bagian dari yang kita kerjakan. Nah, tak lepas adalah berdoa kepada Allah. Tidak lepas kita menyandarkan diri kepada Allah. Karena kalau kita nanti masuk pada berpikir yang sifatnya teknis dan medis, lupa kepada Allah, nah kita akan menjadi orang yang paranoid, bisa pakai masker sampai 10 itu dok, sampai ke atas gitu. Tapi juga begitu sebaliknya, pemirsa, kalau kita hanya percaya kepada doa, bahwa ini dari Allah, penyakit dari Allah, kita menjadi fatalism, menjadi jabariyah. Ya, artinya kita apa? Menyerah kepada Allah. Padahal Allah memberikan hukum kausalitas seperti kita kenyang perlu makan dulu, kalau kita mau pakai baju harus dijahit dulu. Itu kan dari Allah. Iya, tapi ada upaya kita. Sehingga ikil wa tawakal, kita berpikir dulu, berupaya dulu, baru disandarkan kepada Allah. Tidak boleh disandarkan kepada Allah tanpa upaya dulu. Tapi tidak boleh kita hanya upaya dan percaya kepada upaya saja tanpa percaya tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberi kesehatan. Ikuti ya himbauan dari para ulama dan perintahnya. Jadi kalau ulama itu menghimbau karena tidak bisa mengikat,
kepada masyarakat dan sifatnya memberikan nilai moral, nilai hukum, nilai keagamaan, kemudian negara, pemerintah itu mewajibkan pada kita, maka kita wajib melaksanakan. Hal yang mubah saja, yang boleh-boleh saja, kalau diwajibkan oleh pemerintah, kita menjadi wajib. Apalagi yang wajib, memelihara jiwa wajib, melindungi orang lain wajib, diwajibkan oleh pemerintah. 2 kali kewajiban harus kita patuhi di dalam hidup ini. Mudah-mudahan kita sehat selalu, mudah-mudahan pandemi COVID-19 segera pergi, Dok. Amin, Biar amin. kita bisa hidup lebih lincah lagi, lebih normal lagi, sehingga bincang-bincang begini bisa bincang-bincang di TV MUI, bisa juga di podcast Cendekia Amanah pesantren saya. Makasih, Dok. Ya, mudah-mudahan jadi amal pengetahuan bagi saya minimal dan nanti para pendengar dimanapun berada. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih para pemirsa. Nanti kita terusi perbincangan-bincang berikutnya berkenaan dengan COVID dengan berbagai tema, dari berbagai perspektif, dengan tentu narasumber yang kompeten di bidang. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.